Seorang pengusaha aksesori dan perhiasan Asep Saipuddin tewas dibunuh istri, anak serta pacar anak korban. Tetangga korban mengaku saat kejadian tidak mendengar suara apapun dari rumah korban. Tetangga rumah yang berada persis di sebelah rumah korban tidak mendengar suara gaduh atau teriakan dari rumah korban. Bahkan saat kejadian, rumah korban terlihat sepi pada malam itu. Menurut tetangga, istri dan anak mengatakan korban tewas akibat terbentur lemari pada malam kejadian. Di mata tetangga, korban dan pelaku tidak pernah mendengar pertengkaran, bahkan keluarga terlihat harmonis. Saat kejadian teteh dengar nggak ada cekcok atau suara apa gitu? Oh, nggak ada suara apa-apa. Tahu-tahu ya pas orang-orang juga udah pada ngumpul. Tahu korban udah meninggal gitu ya? Iya, lihat korban udah meninggal kayak gitu. Tapi hari-hari sebelumnya pernah dengar cekcok, berantem gitu? Enggak sih, nggak pernah. Iya, berarti selama ini si korban dan pelaku ini rukun-rukun aja ya Teh ya? Iya, setahu saya mah. Nggak pernah ada. Nggak pernah kedengeran cekcok kayak orang kan kalau berantem suka kedengeran ya, emang nggak ada suara kayak gitu. Seorang pria di Setu, Kabupaten Bekasi tewas di tangan istri, anak, dan pacar sang anak. Pelaku lalu memakai data korban untuk melakukan pinjaman online hingga puluhan juta rupiah. Polisi berhasil mengungkap kasus pembunuhan Asep Saipuddin, seorang pengusaha aksesori dan perhiasan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Istri, anak kandung, dan pacar anak korban menjadi dalang pembunuhan Asep. Kecurigaan muncul saat keluarga korban melihat sejumlah luka di tubuh korban. Meski saat itu korban sudah dimakamkan, adik korban meminta polisi melakukan ekshumasi. Kecurigaan itu diperkuat dengan adanya transaksi pinjaman online sebesar 56 juta rupiah di dua aplikasi setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Usai melakukan penyelidikan, polisi akhirnya menetapkan J dan SNA, ibu dan anak korban, serta HP, pacar anak korban, sebagai tersangka. Para pelaku merekayasa kematian korban seolah-olah meninggal karena sakit akibat tertimpa lemari. Motif ekonomi melatar belakangi ulah pelaku. Selain itu, kekasih anak korban sakit hati karena tidak mendapat restu dari korban. Setelah korban meninggal dunia, pelaku mengambil telepon genggam korban, kemudian melakukan transaksi pinjaman online, ya, itu sebesar 13 juta rupiah. Kemudian melakukan transaksi juga isi cash, ya, isi cash sebesar 43.500.000 rupiah. Untuk motif ini ada motif ekonomi dan ada motif sakit hati terhadap korban. Namun, alasan motif ekonomi pelaku dibantah oleh adik korban. Artinya terbantahkan Bang ya kalau misalkan kayak pengakuan pelaku kemarin pas di kepolisian bahwa kebutuhan ekonominya nggak terpenuhi atau gimana Bang? Nggak mungkin lah, itu sangat nggak mungkin. Soalnya ya kita tahu mestinya itu nggak mungkin, orang mereka makan bareng, keluar jalan-jalan pasti bareng. Terus saya tahu kondisi keuangannya nggak mungkin karena ekonomi. Bisa ditanya sama warga sekitar atau warung-warung di sini, dia suka belanja apa aja. Kini, ketiga pelaku telah ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Ketiganya dijerat pasal berlapis, pasal 338 Junto 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara paling lama seumur hidup. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, lalu bagaimana penyidikan kasus ini? Kita akan bergabung dengan AKP Ani Widayati, Kapolsek Setu. Selamat malam, Bu Ani. Selamat malam, Mbak. Dengan itu ya, Bu Ani, ini mengenai kasus yang kemudian ada istri, anak, dan calon menantu ya, yang tega membunuh korban. Apakah benar ketiga tersangka ini sempat merekayasa kasus pembunuhan ini? Betul, Mbak. Untuk pelaku J sempat merekayasa kasus ini dengan menjelaskan kepada keluarga bahwa kematian korban karena cekcok awalnya ya, saling mencekik, dan pelaku mendorong korban sehingga kepala korban itu terbentur lemari.
Kalau pengakuan dari ketiganya, ini artinya merencanakan untuk membunuh korban atau sejak kapan sebenarnya? Jadi ketiga pelaku itu sudah merencanakan akan menghabisi nyawa korban sejak 2 minggu sebelum kematian, yaitu tanggal 17 Juni dan tanggal 24 Juni dengan cara mencampurkan minuman rinso cair atau soplin ke dalam minuman soda susu dan floranida. Floradina, maaf Mbak. Berarti kalau ini berarti dugaannya adalah diberikan racun terlebih dahulu atau ada aksi sebelumnya, Bu Ani? Diberikan itu minuman dulu, diracun terlebih dahulu. Kalau motif, apakah ketiganya memiliki motif yang sama, motif ekonomi, atau sebenarnya ada motif yang berbeda dari ketiga tersangka ini? Ada motif yang berbeda ya Mbak ya, para pelaku sakit hati ya. Untuk inisial J itu sakit hati karena di nafkahnya sebenarnya kan suaminya juga orang punya ya, berada, cuman Maaf Bu Ani, J ini berarti istrinya ya? betul. Jadi dia cuma dikasih nafkahnya 100.000 per hari. Terus tersulut emosi ketika mendengar adanya pembelian HP oleh korban dan tidak diketahui HP itu untuk siapa. Terus untuk SN kecewa karena tidak mendapat restu dari korban. Berarti SN ini adalah anaknya ya? Ya, terus untuk HP sakit hati juga karena sudah pacaran 4 tahun tidak direstui. Jadi setiap HP main ke rumah korban dicuekin, tidak mendapat respon yang baik. Kalau dari penyelidikan sejauh ini berarti siapa yang pertama kali melontarkan niat untuk atau rencana untuk kemudian membunuh korban ini? Ya tetap mereka bertiga Mbak. Jadi bertiganya melakukan kesepakatan untuk merencanakan pembunuhan. Apakah sudah diketahui mungkin siapa yang pertama kali melontarkan rencana ini, Ibu? Awalnya untuk HP itu karena sudah 3 kali gagal dalam rencana pembunuhan itu dengan minuman tadi, terus HP memberikan inisiatif mungkin untuk sekarang langsung dieksekusi aja. Nah, disepakati oleh J, begitu Mbak. Boleh dijelaskan kembali berarti peran dari masing-masing tersangka ini apa saja Ibu, pembagian perannya seperti apa? Jadi untuk si HP itu dia mencekik dan memukul korban dengan helm. Terus untuk J langsung membantu untuk mencekik juga Mbak. Nah untuk si SN anaknya itu mengikat dengan lakban. Oke, jadi yang melakukan aksi kekerasan ini juga calon menantu dan istrinya korban ya? Iya, betul Mbak. Oke, ya pembunuhan ini apakah betul Bu Ani terungkap karena memang identitas korban sempat digunakan untuk pengajuan pinjaman online? Nah, untuk diketahuinya pembunuhan ini dari pihak korban, keluarga korban merasa curiga karena ada handphone di korban itu ada transaksi. Transaksi tersebut dilakukan saat korban sudah meninggal dunia. Jadi di situ ada kecurigaan dari keluarga korban, Mbak. Berarti memang betul ada transaksi pengajuan pinjaman online ya, Ibu ya? Iya. Ini dilakukan oleh siapa, Ibu? Dilakukan oleh HP. Ya, artinya adalah calon menantu berarti ya? Iya. Calon menantu atau pacar anaknya ya? Ya, setelah dilakukan transaksi tersebut sama HP itu ditransfer ke rekening SN. Dan SN juga langsung mentransfer ke rekening HP.
Gitu Mbak. Jadi ditransfer ke rekening anak korban. Artinya kalau dari pengakuan para tersangka, apakah pengajuan pinjol ini atas ini rencana bersama ketiganya? Betul Mbak, rencana ya bertiga. Jadi untuk membayar utang-utang si SN tersebut dan untuk membayar utangnya calon mertua si ibunya itu. Oh, jadi sebenarnya istri korban ini sedang terlilit hutang begitu? HP korban bukan yang terlilit hutang itu si HP. Namun Oh, menantunya. Oke. si itu cuman tidak seberapa sih. Gitu. Oke, jadi uang yang digunakan atas identitas korban ini digunakan untuk menutupi hutang calon menantu korban begitu ya? Iya betul. Baik. Sejauh ini berarti kasusnya sudah diproses sejauh mana Ibu? Apa langkah selanjutnya? Sekarang sudah pemberkasan, penyidikan, yang nanti setelah selesai akan kita ajukan ke JPU. Berarti pasal pembunuhan berencana ketiganya? Ketiganya dipersangkakan melanggar pasal 44 ayat 3 Junto pasal 5 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang KDRT dan pasal 340 KUHP dan atau pasal 338 KUHP dan atau pasal 351 ayat 3 Junto pasal 55 dan 56 KUHP Mbak. Ya, ancaman hukumannya untuk KDRT 15 tahun dan untuk pasal 340 pidana mati seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun Mbak. Baik, terima kasih Bu Ani, AKP Ani Widayati, Kapolsek Setu sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Selamat malam Ibu.